Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang sangat solid ini, kita bisa percaya bahwa perayaan Natal setiap tahun pada tanggal 25 Desember memiliki fondasi tradisi sejarah yang sangat solid, bahkan sangat mungkin sudah muncul sejak abad pertama oleh para rasul sendiri. Sampai dengan tahun 80-an kita hampir-hampir tidak pernah mendengar ada kontroversi besar terkait perayaan Natal pada tanggal 25 setiap tahun. Meskipun ada kelompok-kelompok tertentu di dalam tubuh kekristenan seperti para saksi Yehova, Advent hari ke-7 dan lain-lain yang tidak merayakan Natal, namun pada umumnya orang-orang mengasumsikan bahwa perayaan itu merupakan tradisi kekristenan yang sakral yang dirayakan tanpa kontroversi. Kenyamanan semacam itu mulai era tahun 90-an, terutama akhir-akhir ini, tampaknya hanya bisa dianggap sebagai kenangan. Menjelang perayaan Natal seperti sekarang, beredar secara masif di media-media sosial semacam gugatan terhadap validitas sejarah dari perayaan Natal. Gugatan paling utama dari mereka yang menolak perayaan Natal adalah bahwa perayaan ini dianggap sebagai perayaan kafir karena berasal dari perayaan hari kelahiran Dewa Matahari. Nah, di dalam presentasi ini saya akan mengubur mitos itu secara definitif. Nah, Anda perlu tahu bahwa konteks dari diskusi ini ada dalam sebuah bidang ilmu yang spesifik di dalam teologi Kristen yang disebut liturgical studies atau studi liturgi atau liturgical theology, teologi liturgi atau Christian liturgi Kristen. Nah, di dalam konteks studi liturgi Kristen ada dua pandangan terkait asal-usul sejarah perayaan Natal. Pandangan yang pertama disebut pandangan sejarah agama. Pandangan sejarah agama baru dipopulerkan pada abad ke-18 yang percaya bahwa perayaan Natal berasal dari perayaan hari ulang tahun Dewa Matahari. Memang pada tahun 274 Masehi, Kaisar Aurelianus menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari ulang tahun Dewa Matahari yang tak terkalahkan, Dies Natalis Soli Invicti di dalam bahasa Latinnya. Aurelianus menetapkan hari itu sebagai hari raya resmi di dalam Kekaisaran Romawi untuk tujuan politik, yaitu untuk menyatukan wilayah kekuasaannya, termasuk membawa penyembahan kepada Dewa Emesa, Dewa Matahari yang disembah di Syria ke hadapan publik di dalam Kekaisaran Romawi. Para penganut pandangan ini kemudian mengutip dari sejumlah bapak gereja abad ke-3 dan abad ke-4 yang tulisan-tulisan maupun khotbah-khotbah mereka tampaknya merujuk kepada perayaan hari ulang tahun Dewa Matahari. Misalnya salah seorang uskup dan apologet Kristen abad ke-4, Zeno dari Verona, pernah menyatakan begini, "Inilah Tuhan kita, anak yang kekal dari Tuhan yang kekal. Dia adalah manusia sekaligus Tuhan, karena dia berdiri di antara Bapa dan kemanusiaan, membuktikan kemanusiaannya melalui kefanaannya, dan membuktikan kemuliaannya dengan kekuatan-kekuatan. Dia adalah matahari kita, matahari yang sejati, dengan kepenuhan kecerahan yang mengobarkan dan menyatukan terang api dunia dan cahaya benderang bintang-bintang di angkasa." Nah, bapak-bapak gereja lain seperti Cyprianus dan Chrysostomus juga menyampaikan khotbah-khotbah yang mengalusi kepada perayaan hari ulang tahun Dewa Matahari. Itulah sebabnya mereka yang menganut pandangan sejarah agama percaya bahwa perayaan Natal asal-usul sejarahnya adalah perayaan hari ulang tahun Dewa Matahari. Dan bukan hanya itu, mereka bahkan berkesimpulan bahwa perayaan Natal sekarang
tidak boleh dilaksanakan karena perayaan itu berasal dari perayaan kafir. Nah, kesimpulan itu mengandung kesalahan fatal pada dua aspek. Pertama, secara logis kesimpulan itu merupakan sesat pikir, logical fallacy, yang disebut kesalahan genetik, genetic fallacy. Kesalahan genetik terjadi ketika orang berkesimpulan bahwa sebuah kata atau sebuah peristiwa sekarang tetap memiliki arti yang buruk karena pernah memiliki arti atau asal-usul yang buruk di masa lampau. Jadi karena Natal pernah berasal dari sebuah peristiwa kafir, maka sekarang pun perayaan Natal tetap merupakan sebuah perayaan kafir. Itu adalah kesalahan genetik. Kenapa? Karena misalnya begini, kita sekarang menyebut nama-nama hari di dalam bahasa Inggris, Sunday, Monday, dan seterusnya. Itu adalah istilah-istilah di dalam sejarah pertama kali penggunaannya terkait dengan astrologi. Pertanyaannya, apakah sekarang saudara menggunakan istilah Sunday, Monday, dan seterusnya, kemudian saudara berpikir tentang astrologi saat menggunakan sebutan-sebutan itu untuk menyebut nama-nama hari? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena asosiasi buruk di masa lampau tidak harus tetap ada sekarang meskipun sebutan atau peristiwa itu memiliki bentuk yang sama. Itulah sebabnya asumsikan saja bahwa perayaan Natal itu berasal dari perayaan hari ulang tahun Dewa Matahari pun, sekarang orang-orang Kristen ketika merayakan Natal tidak ada satupun yang berpikir bahwa mereka merayakan hari ulang tahun Dewa Matahari. Jadi menyimpulkan bahwa karena pernah di dalam sejarah perayaan Natal terkait dengan hari ulang tahun Dewa Matahari, maka sekarang pun Natal tetap merupakan perayaan kafir. Itu merupakan kesimpulan yang cacat. Itu merupakan sesat pikir, logical fallacy. Tapi yang paling serius adalah poin yang kedua, dan ini mengantar saya juga kepada pandangan yang kedua yang disebut dengan pandangan kalkulasi kalender atau calendar calculation, perhitungan kalender. Pandangan kalkulasi kalender baru mulai populer pada pertengahan abad ke-20, khususnya ketika seorang teolog asal Prancis bernama Bernard Botte menerbitkan buku berjudul On the Origins of Christmas and Epiphany. Di dalam buku ini, meskipun Botte masih menganut pandangan sejarah agama yang tadi sudah saya jelaskan, namun isi buku ini menstimulasi minat yang sangat besar terhadap pandangan kalkulasi kalender. Nah, Anda ingat bahwa pandangan sejarah agama mengacu kepada keputusan resmi dari Kaisar Aurelianus pada abad ketiga yang menetapkan tanggal 25 sebagai hari ulang tahun Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Nah, memang pada abad keempat, Bapak Gereja yang terkenal Agustinus pernah menulis begini. Karena dia, Yesus, diyakini mulai dikandung pada tanggal 25 Maret, pada hari itu dia mulai menderita, maka rahim sang perawan yang di dalamnya dia dikandung, yang belum pernah melahirkan, tetapi ia dilahirkan menurut tradisi pada tanggal 25 Desember. Agustinus menulis pada abad keempat. Itulah sebabnya orang mudah saja berpikir bahwa Agustinus sekadar merujuk kepada keputusan Aurelianus pada abad ketiga mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari ulang tahun Dewa Matahari. Tetapi itu tidak benar, karena perhatikan, Agustinus bicara tentang menurut tradisi Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Nah, kita bisa merujuk kepada sebuah kronografi kalender Romawi kuno yang bicara tentang kelahiran Yesus pada hari ke-8 sebelum kalender Januari, dan hari ke-8 sebelum Januari itu adalah tanggal 25 Desember. Kita juga bisa menyebut sebuah naskah lain berjudul Didascalia Epistolorum yang bicara tentang hari Natal pada tanggal 6 Januari menurut kalender Yunani.
Nah, tanggal 6 Januari menurut kalender Yunani adalah tanggal 25 Desember menurut kalender Romawi. Itulah sebabnya gereja Ortodoks Armenia sampai sekarang merayakan hari Natal pada tanggal 6 atau tanggal 7 Januari. Seorang tokoh penting lain yang lahir pada akhir abad kedua sampai dengan pertengahan abad ketiga yang dikenal dengan sebutan Abba Demetrius juga memberikan informasi serupa terkait isu ini. Namun kita langsung saja kepada Clemens dari Alexandria yang di dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 dari Pakon. Nah, perhitungan kalender itu sangat rumit, jadi saya langsung saja kepada hasilnya. Tanggal 25 dari Pakon sama dengan tanggal 25 Desember. Itu Clemens dari Alexandria pada abad kedua memasuki abad ketiga. Kemudian sebuah dokumen yang disebut di Apostolic Constitution memuat tradisi-tradisi yang dikumpulkan sejak tahun 70 Masehi sampai dengan tahun 250 Masehi. Dan di dalam dokumen ini terdapat semacam nasihat agar orang-orang memelihara hari-hari raya, terutama hari ulang tahun yang dirayakan pada tanggal 25 bulan ke-9. Nah, tanggal 25 bulan ke-9 yang dimaksudkan di sini adalah tanggal 25 bulan Desember karena penggunaan sistem perhitungan kalender yang berbeda. Jadi kita memiliki dokumen-dokumen sejarah yang jauh lebih tua dari keputusan Aurelianus pada tahun 275 Masehi. Bahkan tradisi yang terdapat di dalam The Apostolic Constitution itu bahkan berasal dari abad pertama. Jadi bagaimana ceritanya perayaan Natal pada tanggal 25 Desember berasal dari hari raya kafir? Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang sangat solid ini, kita bisa percaya bahwa perayaan Natal setiap tahun pada tanggal 25 Desember memiliki fondasi tradisi sejarah yang sangat solid, bahkan sangat mungkin sudah muncul sejak abad pertama oleh para rasul sendiri. Maka bagi Anda yang masih menjual mitos bahwa perayaan Natal adalah perayaan kafir karena terkait dengan hari ulang tahun Dewa Matahari. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita telaah dulu siapa yang sebenarnya lahir 25 Desember. Menurut buku yang saya tulis ini jelas-jelas sekali dipaparkan bahwa yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Anda harus tahu bahwa Anda membeli pengetahuan itu di pasar kebodohan, lalu membawa pulang sekarung kebohongan dan menjualnya lagi dengan diskon besar-besaran bagi jiwa-jiwa yang malang yang tidak peduli untuk mengisi otak mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang bermakna. Perayaan Natal pada tanggal 25 Desember memiliki fondasi tradisi sejarah yang sangat solid.